Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu film bertemakan misteri dari Indonesia. Apalagi kalau bukan Teka-teki Tika. Jadi film ini menceritakan sebuah keluarga yang adem ayem dan harmonis. Tiba-tiba pada suatu acara penting, datanglah seseorang yang tadi undang mengacaukan keluarga tersebut. Tidak hanya itu, orang ini juga langsung membukakan aib masing-masing anggota keluarga tersebut. Seperti apakah aksi orang ini dalam melakukan aksinya menghancurkan keluarga tersebut? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan, dan inilah Teka-teki Tika. Film dibuka dengan percakapan menantu dengan mertuanya. Nah, si menantu ini bernama Budiman dan istrinya bernama Shirley. Di situ si Budiman ternyata telah melakukan kesalahan terhadap suatu proyek. Jadi si mertua atau bapaknya Shirley ini dengan kesal minta ke Budiman untuk menyelesaikan permasalahan yang dia buat. Karena Budiman telah membuatnya malu. Dan ya, Budiman akan berusaha membereskannya. Oh ya, kita sebut aja Budi ya. Setelah itu, scene pindah ke Arnold bersama istrinya yang sedang hamil, yaitu Laura. Nah, di sana ternyata mereka baru nyampe ke rumah orang tuanya, yaitu rumah si Budi ini. Terus di situ juga ada Andre sebagai anak kedua Budi yang datang juga bersama pacar barunya bernama Jen. Nah, kalau mau tahu tuh si Jen tuh kayak agak-agak gimana gitu, miring gitulah sikapnya ya. Ternyata mereka semua pada kumpul di sini tuh bertujuan untuk merayakan hari anniversary-nya Budi dan Shirley. Setelah itu mereka makan bareng. Di sini kita bisa mengetahui kalau Budi berhasil mendapatkan tender untuk proyek pembangunan kantor bupati yang baru. Setelah itu, mereka bersulang dengan kata-kata syukur dari Andre. Nah, di situ si Arnold ngedengarnya kayak ngejek si Andre gitu dari ekspresinya. Andre pun ngeh dan gak terima hal itu. Jadi sikap mereka tuh beda guys ya. Si Arnold kayak lempeng aja gitu, datar gitu hidupnya. Sedangkan si Andre mah sukanya main-main sama mabok gitu kan. Pokoknya mereka berdua tuh emang jarang banget akur sebagai adik kakak. Karena selalu ingin merasa paling hebat di mata orang tuanya. Abis itu ada tamu tadi undang datang yang ingin bertemu Shirley. Pas si Shirley cek, ternyata itu adalah seorang perempuan bernama Tika. Nah, Tika pun ngasih tahu kalau dia adalah anaknya Budiman. Tanpa ekspresi apapun, Shirley nyuruh Arga, yaitu penjaga rumah di sana ya, untuk mengusir si Tika. Abis itu si Tika bilang kalau Budiman tuh pernah selingkuh. Mendengar itu, Shirley kaget dan terpaksa membawanya masuk untuk menceritakan kejadiannya. Pokoknya si Tika itu tingkah lakunya emang kayak orang yang baru masuk ke rumah orang kaya ya. Terus di situ juga dia memperkenalkan lagi namanya dan menyatakan kalau dirinya anak Budiman. Setelah itu Tika ingin minta pertanggungjawaban sama Budiman sebesar 100 juta aja supaya dia bisa pergi dari rumah dan gak akan menyebarkan cerita kalau Budiman tuh pernah selingkuh sampai punya anak ke publik gitu ya. Tapi pasti si Budiman gak mungkin mau ngasih gitu aja. Dan ternyata si Tika ini juga punya bukti. Tapi sebelum menceritakan dan memberikan buktinya, Tika ingin istirahat dulu di rumah Budiman itu. Shirley pun terpaksa mengizinkannya menginap meskipun yang lainnya menolak. Oh ya, Tika juga sempat ngasih kado buat bayi Laura yang akan lahir sebagai laki-laki. Mereka pun kaget dari mana dia tahu kalau itu tuh laki-laki. Setelah Tika ke kamar, semuanya minta ke Shirley untuk mengusir Tika aja. Karena dalam pandangan mereka, Tika tuh orangnya gak beres, kayak orang stres gitu kan. Tapi Shirley seperti percaya aja dengan omongannya Tika. Karena emang benar kalau si Budiman itu pernah selingkuh. Tapi Budiman membantah kalau dia selingkuhnya sampai punya anak seperti Tika. Paginya, mereka pun sarapan bareng. Ketika Tika nimbrung makan, semuanya pun pergi. Scene pun pindah ke Mbak Sri dan Arga. Ini mereka juga karakter penting ya guys. Arga nanya ke Mbak Sri, kenapa Mbak Sri itu betah di rumah ini. Tapi ternyata Mbak Sri juga udah sering minta keluar, tapi tetap aja ditahan sama Bos Shirley, gak boleh keluar. Oh iya, di situ juga si Mbak Sri sedih karena melihat foto seorang laki-laki. Mungkin itu suaminya ya. Pindah ke keluarga Budiman yang sedang ngumpul. Nah, di situ mereka langsung ingin Tika buat cerita secepatnya. Sampai si Andre sewot ke Tika. Karena disewotin gitu, Tika pun langsung bilang kalau Andre dan Laura itu sempat pacaran selama 2 tahun sebelum akhirnya nikah sama Arnold. Sedangkan kalau sama Arnold cuma 6 bulan pacaran. Tapi meski udah menikah, waktu Desember kemarin, si Laura dan Andre tuh katanya malah masih mesra-mesraan. Andre pun kaget dan salting. Kemudian Arnold marah dan memukul-mukul Andre.
lalu dipisahkan oleh Arga. Setelah itu si Andre pun cerita kalau dia tuh emang melakukan itu karena lagi mabuk berat, jadi gak sadar melakukan hal itu dengan Laura. Habis itu si Budiman ditelepon oleh Vanda, yaitu partner banknya. Ternyata si Budiman itu punya utang guys. Kalau gak bayar utang, rumah yang dimilikinya bakal dijual. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah proyek bupati itu dan Tika gak boleh sampai bikin kacau. Tiba-tiba ada petugas kepolisian masuk ke rumah Budiman untuk menangkap Tika. Ya Tika pun kayak oke, tangkap aja gitu kan. Tapi dia tahu sesuatu soal Ambarawa. Mendengar itu si Budiman langsung oh jangan, gak jadi deh nangkepnya. Suruh masuk lagi aja si Tikanya gitu kan. Disuruh masuk lagi si Tikanya. Setelah itu si Tika langsung menceritakan secara detail tentang Budiman pada 20 tahun yang lalu. Jadi dulunya Budiman akan bertemu dengan pejabat daerah untuk mendapatkan suatu proyek. Tapi malam itu Budiman malah sambil ngasih uang ke pejabat itu biar dapat proyeknya, kayak nyogok ya gitu ta. Terus Budiman ditemani asisten pejabat itu buat jalan-jalan. Asisten itu bernama Wardani. Tapi ketika ingin istirahat di hotel, Budiman ingin Wardani menemaninya dan ternyata Wardani hamil setelah itu. Wardani ingin minta tanggung jawab Budi, tapi gak dipeduliin oleh Budi. Jadinya Wardani tetap mengandung sampai melahirkan. Tapi pas sudah lahir, Wardani meninggal, tapi bayinya selamat. Bayinya ternyata cewek, dan bayi itu adalah Tika, anaknya Budiman sekarang. Pokoknya kalau mau ngasih 100 juta, dia gak bakal cerita ke publik. Dia pun nunggu keputusannya besok. Mendengar itu, Shirley tentu kecewa dengan Budi. Terus si Arnold dan Andre nyaranin untuk bayar aja lah, daripada cerita itu nanti nyebar ke media. Tapi Budi tetap nolak. Abis itu ternyata si Laura mau ngelahirin, tapi dokternya si Arnold lagi di Surabaya, jadi gak bisa datang. Untungnya, di situ ada Tika yang menawarkan bantuan. Awalnya semuanya menolak bantuan Tika karena ya dianggap berbahaya. Tapi Tika menyatakan kalau dia pernah bantuin orang lahiran. Jadinya terpaksa mereka menerima bantuan Tika. Dan hasilnya pun bayinya lahir dengan selamat. Malamnya, si Arnold berterima kasih ke si Tika karena udah mau bantu. Pindah ke si Jane dan Andre. Di sini Andre cerita kalau dia putus dengan Laura itu karena Laura pinginnya diseriusin. Pingin serius gitu, pingin nikah. Tapi si Andre mah pinginnya seneng-seneng dulu gitu kan, gak mau serius dulu. Jadinya mereka putus. Setelah itu Budi ditelepon mertuanya. Mertuanya bilang kalau Pimred Harlan Nasional itu dapat email anonim bahwa Budi dulu terlibat skandal. Budi pun mengalihkan bahwa itu mungkin fitnah dari para pesaingnya. Karena sadar dia mulai terancam oleh Tika, dia pun menyuruh Arga melakukan sesuatu. Scene pun pindah ke kedua kakak beradik. Di situ Arnold bilang kalau dirinya mungkin percaya dengan ceritanya Tika. Karena dulu Arnold pernah melihat Budi pas pulang dari luar kota, malah kayak orang yang gelisah dan nggak tenang gitu. Dan kejadiannya persis tepat 20 tahun yang lalu, seperti yang dibilang Tika. Makanya dia mungkin percaya Budi itu selingkuh. Nah, kembali ke Budi dan Shirley. Di situ Shirley bilang kalau Tika dibayar 100 juta aja, biar dia bisa tutup mulut. Tapi Budiman tetap gak setuju. Makanya dia membuat rencana dengan Arga. Ternyata rencananya adalah dengan menyingkirkan langsung si Tika. Saat mau dibuat pingsan, si Tika ternyata pura-pura tidur. Jadi dia langsung menangkis orang itu. Mereka pun di sana gelut. Dan pada akhirnya si Tika buka topengnya yang ternyata itu adalah Arga. Dan Tika membuatnya pingsan. Pada saat itu, si Budiman menyangka kalau Arga berhasil menyingkirkan Tika. Tapi pas keluar ke balkon, dia malah lihat Tika sedang membakar kostum yang Arga pakai. Mengetahui hal itu, dia pun kaget terus gemeteran pokoknya. Karena takut bagaimana nasibnya nanti pas pagi ketemu Tika. Karena Tika tahu Budiman menyuruh Arga untuk melakukan hal tadi. Dia pun mabuk-mabuk berat lah gitu ya, banyak banget minumnya. Setelah itu dia memutuskan untuk bunuh diri aja deh. Karena reputasinya udah jelek, terus dia juga udah ketahuan sama si Tika gitu kan. Untungnya pas dia mau bunuh diri, di situ ada Tika nyelamatin si Budi. Dia pun dibawa ke kamarnya. Di situ dia meminta Mbak Sri untuk datang ke kamarnya. Setelah semuanya ngumpul, Budiman mau cerita soal 20 tahun lalunya. Nah, di cerita itu, dia bersama supirnya bernama Seto akan pergi ke Ambarawa. Di situ ternyata Seto tahu maksud dari Budi ke Ambarawa, yang dimana mau nyogok pejabat. Pas pulangnya, Seto marah ke Budiman yang malah bekerja sama dengan pejabat yang suka korupsi. Nah, korban dari korupsi pejabat itu adalah Bagas, yaitu anak dari Mbak Sri dan Seto. Bagas meninggal karena jembatan roboh.
Padahal jembatan itu bisa dibilang baru banget dibangun. Tapi karena adanya anggaran yang dikorupsi, makanya konstruksi jembatan itu hancur berantakan. Jadi ya roboh tuh jembatan dan Bagas jadi korbannya. Terus juga pas nganterin pulang, si Seto keluar dari mobilnya karena marah banget ke si Budiman. Karena dengan tindakan yang Budi lakukan membuat pejabat itu korupsi dan membunuh orang-orang. Jadinya dia akan melaporkan pada polisi. Tapi di saat marah itu, si Budi malah nggak sengaja ngedorong Seto ke jurang yang membuat Seto meninggal. Karena kebingungan dan panik, si Budi itu lapor polisi dan bilang kalau Seto hilang entah kemana. Besoknya, polisi pun nemuin Seto dan menyimpulkan kalau Seto mati bunuh diri. Mendengar cerita tersebut, mereka semua merasa terpukul, terutama Shirley yang juga merasa bersalah. Kemudian, di situ si Tika ngasih tahu kalau Wardan itu tidak pernah ada dan dirinya bukan anak Budiman, melainkan anaknya Seto dan Mbak Sri. Jadi si Tika ini kakaknya si Bagas. Ya, plot twist yang standar lah ya, standar banget nih. Mereka pun kaget dengannya. Kemudian paginya, Budiman menyerahkan dirinya ke polisi karena kasus pembunuhan terhadap Seto. Shirley juga akhirnya ngasih 100 juta itu ke Tika. Nah, pas mau pada pulang nih rombongan dari Arnold dan Andre, mereka kayak main-main dulu gitu sama si bayinya si Arnold. Tapi si Jane di situ malah nyeletuk kalau bayinya malah mirip Andre. Andre pun sempat kaget, lalu si Andre saling tatap dengan Tika. Ternyata dulu Andre dan Laura bukan hanya mesra-mesraan, melainkan sampai hubungan badan. Oke, ini plot twist yang plot twist banget sih. Gak nyangka aja. Si Tika dan Mbak Sri pun sebenarnya tahu kalau Andre melakukan hubungan itu dengan Laura. Tapi mereka tutup mulut aja. Abis itu, Shirley nemuin amplop di kamar Tika. Terus Budiman yang di mobil polisi itu baru saja mengingat perkataan Seto dulu bahwa Seto tuh cuma punya anak semata wayang, yaitu Bagas. Dia pun kesel banget di situ karena udah ditipu. Si Shirley juga nemuin kartu keluarga milik Seto di sana yang ternyata anaknya cuma Bagas emang. Gak ada tuh nama si Tika. Dia juga malah nemuin si Arga yang dikurung di lemari. Shirley juga kesel dengan itu. Jadi akhirnya si Tika pulang bersama Mbak Sri. Scene pun pindah ke panti asuhan. Nah di sana si ibu panti dapat surat yang di dalamnya ternyata ada nominal uang 100 juta yang bisa dia ambil di bank untuk mendanai sekolahnya anak-anak di panti. Dan ya tentu saja itu adalah uang pemberian dari Tika ke si ibu itu. Sepertinya Tika tuh dulunya berasal dari panti asuhan tersebut ya. Terus scene pun flashback ke si Tika dan Mbak Sri ngobrol. Tika pingin ngasih 100 juta itu ke Mbak Sri, tapi dia menolak. Makanya si Tika ngasih uangnya tuh ke panti asuhan aja. Dan film pun belum berakhir teman-teman. Ternyata kita diperlihatkan bahwa Tika masuk ke suatu markas dan menemui seorang cewek yang kayaknya itu merupakan atasannya ya. Nah dia melaporkan kalau misinya selesai. Setelah itu dia ngasih info kalau ada anggota DPR yang divonis bebas setelah dia melakukan KDRT kepada istrinya. Dan Tika pun ingin menyelesaikan misi itu. Si Dian Sastro pun mengizinkannya. Kemudian Dian Sastro ngasih tahu kalau mereka bakal ada tugas untuk mengamankan press conference antara Menteri Luar Negeri Vietnam dan Indonesia di suatu hotel. Ternyata guys, di sini kita bisa mengetahui kalau si Tika dan Dian Sastro ini tuh adalah seorang intel. Nah, pas hari hanya ternyata benar aja. Pas press conference-nya dimulai, ada seseorang yang mencoba untuk mencuri sebuah paket atau file. Untungnya di situ si Tika berhasil mengamankannya kembali dengan cara gelut dengan orang itu. Kemudian scene pun pindah ke si Tika yang memulai aksinya untuk memecahkan kasus dari si DPR yang melakukan KDRT. Dia pun mendatangi DPR tersebut, yang tak lain itu adalah sutradaranya sendiri, yaitu Ernest yang jadi anggota DPR-nya. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah cerita dari film Teka-teki 3. Gimana, seru gak? Normal sih ya menurut saya ceritanya. Hanya saja kita ekspektasinya tuh beda dengan filmnya ya. Ekspektasinya itu berbeda banget dengan filmnya yang saat kita nonton trailer, oh kayaknya seperti ini nih filmnya. Ternyata beda banget guys gitu kan. Karena kita kira kan filmnya itu bakal mengikuti seperti film Knives Out tentang misteri pembunuhan. Tapi ternyata enggak ya. Ini disajikannya benar-benar berbeda. Oh ya, di sini juga saya suka banget sama aktingnya si Sheila Dara ini sebagai Tika. Karena kayak cocok aja dia meraninnya gitu kan. Pokoknya untuk film ini saya suka banget karena saya baru lihat film Indonesia seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen ya. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya dan salam film.